Hai, ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran PPKN kelas 10 ya. Nah, kali ini kita akan bertemu dalam materi lanjutan setelah kemarin Ibu sempat menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, hari ini kita akan lebih jauh membahas ada apa aja sih dalam wawasan Nusantara itu sendiri ya. Kalau kalian lihat di sini, kita akan membahas aspek Trigatra dan Pancagatra. Oke, selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu agar dapat dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah? Oke, sudah siap ya? Mohon diperhatikan, simak dengan baik-baik apa yang akan Ibu bahas hari ini. Nah, di sini ada konsepsi wawasan Nusantara. Kita review dulu deh, apa sih sebenarnya wawasan Nusantara gitu ya. Kalau kemarin kita udah bilang wawasan Nusantara itu adalah cara sikap bangsa Indonesia terhadap keberagaman gitu ya. Nah, di sini wawasan Nusantara ini merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astragatra. Pernah dengar nggak sih Astragatra? Ternyata Astragatra ini meliputi dua aspek. Yang pertama adalah aspek Trigatra atau sering disebut sebagai aspek alamiah, kemudian aspek Pancagatra atau aspek sosial. Dalam aspek Trigatra ini, kita akan membahas letak dan bentuk geografis, kemudian keadaan penduduk dan keadaan alam. Kalau misalnya sosial, kita akan berbicara tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan juga keamanan. Oke, biar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari mulai aspek Trigatra ya. Nah, di sini udah muncul ya. Aspek-aspek Trigatra itu adalah aspek alamiah yang merupakan hal-hal yang sudah melekat pada suatu negara secara alamiah. Artinya, ya udah, mereka udah muncul dan timbul di negara tersebut gitu. Makanya, aspek ini dapat menentukan identitas dan menjadi kekhasan suatu negara. Karena kalau berbicara tentang identitas, bakal beda nih antara satu dengan yang lainnya, individu satu dengan yang lainnya, apalagi negara. Selanjutnya, yang pertama dari aspek Trigatra itu ada letak dan bentuk geografis. Oke, bareng-bareng kita pelajari ya. Di sini Ibu udah mencantumkan ada gambaran secara astronomis wilayah negara kita dan juga secara geografis. Kalau secara astronomis, Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini udah nggak asing lah buat kalian ya, dari SD sampai SMP juga belajar. Kemudian di tengah-tengah Indonesia ini terbentang garis khatulistiwa nih. Nah, yang menyebabkan Indonesia ini memiliki dua musim ya akhirnya. Kita merasakan musim hujan dan musim kemarau. Kemudian Indonesia ini merupakan suatu kepulauan atau yang sering kita sebut sebagai archipelago Kelvar. Nah, di sini karena kita negara kepulauan, kita juga mendapatkan posisi yang begitu strategis ya. Makanya kita banyak menimbulkan akulturasi. Perhatikan. Dari benua Asia itu di sebelah utara, kemudian benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Hindia itu di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur gitu. Makanya posisi kita itu adalah posisi silang. Gitu ya. Yang pertama dari aspek Trigatra. Oke, selanjutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, keadaan dan kemampuan penduduk ini punya 3 faktor. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk dan perubahan jumlah penduduk. Bisa ditimbulkan dari apa aja? Yang pertama nih, dari kematian. Kalau ada yang meninggal otomatis akan berkurang penduduk kita. Ada kelahiran akan bertambah. Kemudian ada pendatang baru juga bertambah. Dan orang yang meninggalkan wilayah akan menimbulkan pengurangan wilayah tersebut. Penduduk tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua ada komposisi penduduk. Dari apa aja sih komposisi penduduk kita itu ya? Bisa dilihat dari umur, kemudian jenis kelamin, ada juga agama, suku bangsa, tingkat pendidikan dan sebagainya. Artinya kenapa akhirnya muncul ada sensus penduduk gitu.
biar kita tahu nih keadaan penduduk kita tuh berapa sih usia yang produktif, berapa sih yang tidak produktif gitu ya. Jenis kelaminnya ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian agamanya ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kemudian distribusi dan penyebaran penduduk nih. Distribusi dari Sabang sampai Merauke tuh udah ideal atau belum sih keadaan negara kita tuh gitu. Walaupun kenyataannya misalnya saat ini wilayah yang paling padat itu adalah Pulau Jawa. Nah, makanya upayanya bagaimana nih pemerintah bisa mengelola biar penyebarannya itu merata ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian tadi kalau kita udah tahu keadaannya dari 3 faktor tersebut, gimana nih biar bisa meningkatkan kemampuan penduduk. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan penambahan jumlah guru ya, biar bisa mengajarkan ilmu, kemudian sekolah dan juga pelatihan. Karena biasanya suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara maju pasti dilihat dari kualitas masyarakatnya itu sendiri gitu ya, sumber daya manusianya berkualitas atau enggak gitu. Selanjutnya ada keadaan dan kekayaan alam. Oke, ini yang terakhir nih, aspek yang terakhir dari Trigatra. Masih ingat ya, dulu tuh ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, yaitu jadi jenis kekayaan alam atau sumber daya alam kita. Nah, sifat dari kekayaan alam ini tuh unik. Kenapa unik? Karena jumlahnya itu terbatas, nggak bisa banyak banget gitu ya, makanya tidak boleh dieksploitasi. Dan penyebarannya juga tidak merata, karena misalnya di Kalimantan, sama di Sulawesi, sama di Jawa juga akan sumbernya berbeda-beda gitu. Makanya bisa dikatakan sebagai unik. Kemudian dalam pengelolaan sumber daya alam harus kayak gimana sih gitu ya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya alam yang diperhatikan ada 3 asas nih. Yang pertama adalah asas maksimal. Jadi artinya kekayaan alam atau dalam pengelolaan alam itu harus bisa menciptakan kemakmuran. Makanya dalam Undang-Undang Dasar diatur gimana caranya kekayaan alam itu potensinya dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran bersama. Kemudian asas lestari, pengelolaan sumber daya alam itu tidak boleh menimbulkan kerusakan, makanya harus ada perencanaan dan lain-lain gitu ya. Kemudian asas berdaya saing, hasil-hasil sumber daya alam kita ini harus mampu bersaing dengan sumber daya negara lain gitu. Nah, itulah beberapa aspek Trigatra atau 3 gatra ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah aspek-aspek Pancagatra. Ya, bisa dipahami ya sejauh ini ya. Kalau aspek-aspek Pancagatra berarti aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Karena kalau bicara tentang pergaulan hidup, menyangkut kehidupan masyarakat, itu nggak akan bisa terlepas dari yang namanya aturan. Nah, di sini karena panca ya, berarti ada 5. Yang pertama ada ideologi. Ideologi ini diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Makanya kenapa ideologi Pancasila itu menjadi sebuah falsafah bangsa. Kenapa bisa menjadi pedoman hidup bangsa gitu ya. Kemudian ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan dalam kehidupan nyata. Karena cita-cita berarti hal yang belum tercapai dan apa yang kita inginkan itu harus bagus gitu. Makanya nilai-nilai Pancasila itu nilai-nilai yang sudah sangat luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang apa? Demokratis, berkeadilan, dan bermusyawarah. Selanjutnya, ideologi dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan suatu ajaran atau doktrin. Selanjutnya, prinsip atau strategi pembinaannya gimana dong gitu ya, atau aktualisasinya seperti apa. Bisa kalian baca dari poin 1 sampai poin 8, bisa di pause dulu, dibaca satu persatu. Oke. Nah, yang paling penting ya, yang jelas adalah ideologi ini adalah sebagai alat pemersatu. Kemudian ideologi ini dikembangkan ke arah keterbukaan dan dinamis. Selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ya, sistem pemerintahan kita atau dalam kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Ya. Kemudian menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Gitu. Bisa dipahami ya.
Selanjutnya yang kedua ada politik. Nah, karena politik itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat juga, karena kita adalah masyarakat politik. Jadi politik di sini diartikan sebagai asas atau haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Untuk menciptakan kesejahteraan nasional, pemerintah itu perlu melakukan sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu tuh dari mana? Gitu. Nih, perhatikan di sini, kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua sektor. Yang pertama, masyarakat yang memberikan input. Inputnya apa berarti? Masukan, tuntutan, dan juga dukungan. Oke? Sedangkan pemerintah yang memberikan sebuah output. Outputnya dalam bentuk apa? Keputusannya dalam bentuk kebijakan, baik dalam undang-undang atau perundang-undangan daerah gitu. Jadi di sini makanya Ibu gambarkan siklusnya ya. Ada input yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tuntutan, dukungan, kemudian dianalisis, dikonversi, menghasilkan sebuah keputusan, ada outputnya yang disebut sebagai kebijakan atau undang-undang, perundang-undangan. Nanti setelah jadi ke dalam sebuah lingkungan harus ada feedback, nanti controllingnya seperti apa, balik lagi dari masyarakat itu sendiri untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ekonomi yang ketiga nih. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Gitu ya. Jadi faktor ekonomi adalah faktor yang penting gitu, karena untuk menciptakan negara yang sejahtera pasti pengelolaan ekonominya harus baik gitu ya. Nah, upaya menciptakan ketahanan ekonomi di Indonesia seperti apa? Yang pertama nih, mengarahkan sistem ekonomi yang mewujudkan kemakmuran rakyat. Makanya sistem ekonomi yang dianut oleh kita adalah ekonomi kerakyatan nih, yang menghindari free fair liberalism ya, atau persaingan bebas. Dimana kalau persaingan bebas ini tuh dia lebih banyak menimbulkan eksploitasi terhadap masyarakat yang kurang gitu ya, jadi nggak boleh. Selanjutnya tidak dibenarkan adanya etatisme dan monopoli. Apa itu etatisme? Jadi artinya pengelolaan perekonomian itu benar-benar diatur sama pemerintah pusat aja gitu, sedangkan masyarakat tidak ikut andil, jadi nggak boleh. Kemudian struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor serta pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Kemudian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan yang terakhir kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Makanya gimana nih masyarakat Indonesia mampu bersaing di pasar global gitu. Selanjutnya, yang keempat, sosial budaya. Nah, sosial budaya ini diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG, atau sering kita tahu ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Esensinya apa dalam sosial budaya ini adalah ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Jadi ketahanan budaya ini merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga negara atau warga masyarakat ini dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi masing-masing daerah bisa mengupayakan potensi mereka. Oke, sejauh ini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Nih, pertahanan dan keamanan ini diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG. Ya, kan yang namanya ancaman itu bisa membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup kita. Oke, di sini ada prinsip-prinsipnya nih yang paling penting. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan berdasarkan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Oke, yang ketiga, pertahanan keamanan negara harus mengupayakan terpadunya yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Makanya komponen utamanya itu TNI dan Polri, komponen pendukungnya adalah masyarakat. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional atau Sishankamnas. Dan juga yang terakhir adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata.
dengan ciri khas kewilayahan, kesemestaan, dan kerakyatan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Apa yang Ibu bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Nanti kalau ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyakan di Google Classroom atau secara langsung personal ke Ibu, gitu ya. Terima kasih semuanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aspek Trigatra adalah aspek alamiah yang sudah melekat, sedangkan aspek Pancagatra ini adalah aspek kehidupan yang mencakup aspek-aspek sosial, gitu ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.